Batistuta, il tiro del gol! Roma 3, Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. PSG juga incar serius Sevillar. Diharuskan menjual satu atau dua pemain kunci dari skuad mereka sebelum akhir Juni untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play UEFA. Karena transfer Sevillar tidak dikenakan biaya, semua hasil penjualan akan menghasilkan keuntungan modal. PSG, yang tidak sepenuhnya puas dengan performa Chevalier, dilaporkan siap mengajukan tawaran musim panas ini untuk membujuk kiper tersebut meninggalkan ibu kota. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Camelio.it, harga yang diminta Roma sekitar 60 juta euro. Calciomercato.it. Caprile bisa menjadi pengganti Sevillar. Giallorossi dilaporkan telah menemukan pengganti Sevillar yang diincar oleh banyak klub besar. Giallorossi sangat tertarik pada Elia Caprile, seorang kiper yang menjalani musim bagus bersama Cagliari dan berpotensi pindah klub di akhir musim ini. Rossoblu mematok harga kiper mereka sekitar 25 juta euro. Inter inginkan Sevillar di bawah mistarnya. Inter dikabarkan memimpikannya Mile Sevillar sebagai suksesor Jan Sommer. Beberapa klub Premier League juga disebut tertarik pada kiper utama Roma tersebut. Inter berpotensi berpisah dengan Sommer di akhir musim, dan Sevillar dianggap sebagai target impian untuk mengisi posisi tersebut, meski transfer ini dinilai rumit untuk direalisasikan. Roma tentu berharap bisa mempertahankan penjaga gawang andalannya. Daniele Gilardi berpeluang kembali mengenakan seragam starter saat laga Roma vs Juventus. Sementara itu, Mario Hermoso hari ini tidak menjalani latihan di lapangan dan kondisinya masih diragukan untuk menghadapi Juventus. Situasi lini belakang Roma masih menunggu kepastian hingga sesi terakhir sebelum pertandingan. Apakah Gilardi layak kembali dipercaya sebagai starter di laga besar ini? Signal positif Paulo Dybala. Hari ini Paulo Dybala menjalani sesi latihan individual dengan intensitas sangat tinggi. La Joya benar-benar menginjak pedal gas dan mengirimkan sinyal positif jelang laga besar. Besok akan menjadi momen krusial, Dybala dijadwalkan menjalani tes langsung bersama tim, untuk melihat bagaimana reaksi lututnya terhadap benturan dan ritme permainan dalam sesi internal game. Jika respons fisiknya meyakinkan, maka peluang namanya masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi Juventus akan meningkat drastis. Sang pemain dikabarkan akan melakukan segalanya agar bisa tampil Minggu malam nanti. Akankah La Joya siap untuk big match? Ferguson ujian psikologis. Heimir Hallgrimsson, manajer Irlandia, berbicara tentang kesehatan Evan Ferguson. Akan menjadi tantangan bagi Evan untuk mendapatkan kembali kebugaran dan kejernihan mental untuk berkompetisi. Dia akan menemui spesialis pada hari Jumat, jadi kita akan tahu lebih banyak, tetapi sepertinya tidak mungkin dia akan bersama kita setidaknya sampai Maret. Kita harus siap, musim ini telah menjadi ujian psikologis baginya. Pada bulan September, dia terlihat sangat bugar. Saya belum pernah melihatnya sekurus itu. Dia berotot, tentu saja yang paling sekurus yang pernah saya lihat sejak 2014. Juga yang paling bugar. Saya pikir itu pertanda baik ketika dia pergi ke Roma. Saya tahu mereka berlatih 2 kali sehari, dan itu hal baru baginya.
wakil Serie A berguguran di kompetisi elit Eropa. Tanpa banyak bicara, tifosi dari 4 klub yang masih bertahan di kompetisi Eropa tentu boleh berbangga hati. Di saat raksasa-raksasa Italia mulai satu persatu tersingkir dari panggung Eropa, beban menjaga nama besar Serie A kini berada di pundak mereka yang tersisa. Tersingkirnya Napoli, Inter Milan, dan Juventus menjadi pukulan telak bagi reputasi sepak bola Italia. Ketiga klub tersebut selama ini dikenal sebagai penyumbang poin penting dalam perhitungan koefisien UEFA. Tanpa tambahan angka dari mereka, ancaman penurunan peringkat koefisien Serie A bukan lagi sekadar wacana. Koefisien UEFA bukan hanya deretan angka statistik. Ia menentukan jumlah slot klub Italia di kompetisi Eropa musim-musim mendatang, memengaruhi pot undian, hingga citra liga di mata dunia. Ketika klub-klub besar berguguran lebih cepat dari yang diharapkan, dampaknya terasa luas, dari sisi prestise hingga aspek finansial. Kini, wakil Italia yang masih bertahan memikul tanggung jawab besar. Mereka bukan hanya berjuang demi lambang di dada, tetapi juga demi menjaga martabat Serie A di kancah Eropa. Setiap kemenangan berarti tambahan poin krusial. Setiap langkah ke fase berikutnya adalah napas panjang bagi reputasi liga. Ini bukan semata soal lolos atau tersingkir. Ini tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa Serie A tetap layak diperhitungkan di antara elit Eropa. Saat sebagian telah gugur, yang tersisa harus berdiri lebih tegak. Puji Malen dan Gasperini, Zbigniew Bonik, yang dikenang atas kiprahnya di Roma dan Juventus, berbicara kepada Il Messaggero. Saya tidak menyangka Roma akan seefisien dan terorganisir seperti ini. Pengaruh Gasperini paling terlihat dalam pengaturan taktik, bagaimana mereka bertahan di gawang, bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka melakukan pressing. Tim telah membuat kemajuan luar biasa, dan ini berkat pelatih. Dalam serangan, kreativitas dan keterampilan individu juga memainkan peran penting. Gasperini tahu bagaimana mengelola tim dan ruang ganti, dan dia juga tahu bagaimana mengintegrasikan para pemain, dia benar-benar luar biasa. Ranieri juga telah melakukan hal-hal hebat, tetapi Gasperini melakukan pekerjaan yang lengkap, baik secara taktik maupun mental. Malen, saya punya teman di Aston Villa yang melepasnya tanpa banyak penyesalan. Namun, di Italia, dia bermain sangat baik, dia cepat dan sedikit mirip Gianluca Vialli, juga karena fisiknya. Dia selalu berhasil mengarahkan bola ke gawang dan sangat bagus. Dia sudah beradaptasi dengan baik, memiliki insting mencetak gol yang bagus, dan memiliki teknik yang baik. Jika dia tetap tinggal, dia akan membawa keuntungan bagi Roma. Tapi hati-hati karena Dovbyk juga telah memberikan kontribusi yang baik untuk Roma di masa lalu. Striker membutuhkan kepercayaan diri dan dukungan yang baik.